Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ali, ada penyerahan simbolis dari Bapak kepada warga. Buat panitia. Kepada Bapak Harmoto, Kelurahan Rawabadak Selatan, RW 02 RT 05, dipersilakan maju Pak, ada penyerahan simbolis. Yang saya hormati Ketua Nasional Rekan Indonesia, Relawan Kesehatan Indonesia, Bapak Abu Nugroho, beserta rekan-rekan yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kemarin mungkin saya tidak mengatakan secara kebetulan ya, tapi pastikan Allah sudah menetapkan pada selatan ini dipakai untuk kita bertemu di sini. Ya, tidak ada yang pasti secara kebetulan. Kalau saya keyakinannya seperti itu. Pasti hari ini takdirnya kita bertemu di tempat ini dengan jam yang sudah ditentukan oleh Allah. Pak Camat kemarin juga menyampaikan bahwa tadinya schedule-nya itu kan di kantor kecamatan. Oh iya, ya, di aulanya ada D3. Tapi mungkin karena tempatnya kurang layak, sehingga diarahkan ke kelurahan lain, termasuk kelurahan RPU. Tapi RPU kemarin juga ada perbaikan pembangunan renovasi, lalu digeser lagi ke kelurahan Rawabadak Selatan. Selamat datang ke kelurahan Rawabadak Selatan di gedung di ruang kelas lantai 3 kantor kelurahan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini karena relawan kesehatan ini sangat menentukan ya keberhasilan sebagai panggilan ya, di lurah. Saya ingin juga difasilitasi nanti, mudah-mudahan pertemuan kita ini juga ada nanti efek ke depan ya, seperti misalnya ada warga Rawabadak Selatan, misalnya dia sakit, kemudian ingin rujukan misalnya. Seperti kita tahu kadang-kadang kan rumah sakit penuh dengan ruangannya. Mungkin nanti dengan relawan ini mungkin membantu mengawal warga saya bisa cepat mendapatkan fasilitas, misalnya di ruangan mana. Karena kecepatan pelayanan itu menentukan ya. Janganlah sampai misalnya darurat tapi sudah terlambat. Nah, pasti banyak pengalaman yang kita ambil. Lalu saya juga ingin menyampaikan bahwa kelurahan Rawabadak Selatan ini ada 11 RW, ya, penduduknya hampir 50.000, dan kita punya lagunya kelurahan Rawabadak Selatan. Lagunya silakan nanti ditonton semua. Kita punya channel TBS yang hari ini juga kita akan liput kegiatan-kegiatan sini. Semua kegiatan-kegiatan kelurahan itu kita abadikan melalui YouTube TBS. Nanti silakan nanti di subscribe boleh, silakan ditonton. Lagunya juga untuk mengenal Rawabadak Selatan ada lagunya. Kami juga punya lagunya PPSU, lagu PPSU, Suara Hati PPSU. Ada juga lagunya lurah itu Pamong ya, Pamong. Kemudian ada lagu-lagu. Jadi kenapa kita menciptakan lagu sendiri? Karena kalau di YouTube itu suka ada pelanggaran hak cipta. Jadi ketika kita sering
ditegur dengan seperti itu, ya kita bikin sendiri lagi, dan tentunya sangat enak dilihat dan pas sekali untuk potret awal. Nah, ketika saya di sini saya punya channel LBS TV, mulailah saya menjelajah potensi-potensi yang ada. Semua potensi-potensi termasuk pariwisata dan lain sebagainya, semua saya jelajah. Itu semua tujuannya adalah saya ingin mengenal Jakarta Utara secara luas. Dan saya ajak semua anak buah saya untuk muter semua. Ternyata anak buah saya sendiri juga banyak yang belum pernah kemana-mana. Nah, sedangkan kami sudah berkolaborasi dengan apa, kami pernah ke Bahari, kemana lagi, kemarin kita ke kota Kedua, kemudian Waduk Pluit juga nanti akan ada kegiatan vaksinasi ya, yang ada di Presiden. Tadi ini jam berapa tadi? Jam 10-an sampai saat tadi rapat persiapan untuk kehadiran Pak Presiden. Perpanjang umur. Ya, semoga ini menjadi kekuatan bagi kita yang memperkuat kita supaya kita sama-sama mengusir corona ini dari tanah air Indonesia. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah zona hijau, ya, tapi ada lagi yang baru 1-2 yang positif. Ya, saya yakin masuk kita ini dalam rangka mengusir semua itu. Saya akhiri, selamat mengikuti workshop ini, ya, semoga bermanfaat nanti untuk kepentingan orang banyak, ya, terutama se-Jakarta Utara. Ya, saya akhiri bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Rumah sakit yang jika pasiennya memiliki penyakit penyerta. Nah, dalam hal ini juga kami merumuskan tentang apa sih yang sebenarnya menjadi kendala warga gitu dalam mengakses hak kesehatannya. Contohnya ketika warga membutuhkan transfusi darah. Karena pada saat pandemi ini kebutuhan darah itu melalui statementnya PMI hampir bisa 1000 per hari kebutuhan darahnya. Nah, ketika kami mendapati laporan warga yang membutuhkan darah, kami bertanya kepada warga, apakah di RT-nya Bapak, Ibu ada warga yang golongan darahnya sama? Oh, saya nggak tahu Pak. PMI-nya tahu nggak? PMI juga nggak tahu Pak. Nah, hal ini yang coba kami kemas, kami formulasikan di komunitas warga siaga yang akan kita bentuk di RT Bapak Ibu sekalian. Nanti akan adanya pendataran golongan darah. Nanti datanya itu menjadi database. Nah, ketika ada warga di RT kita atau kita sendiri membutuhkan transfusi darah, kita mencari pendonornya melalui database tersebut. Kehadiran teman-teman semua, mobil khusus teman-teman dari Kepulauan Seribu yang sudah jauh-jauh menyeberang ke Jakarta Utara untuk kita sama-sama mengikuti workshop tentang komunitas warga siaga. Tujuannya adalah untuk membangun preventif dan promotif kesehatan di lingkungan kita yang berbasis partisipasi aktif warga. Bahwa selama ini negara telah lalai dalam melakukan pembangunan preventif dan promotif, sehingga kita sebagai warga negara sudah terframing atau sudah tertanam di kepala kita kalau sakit harus berobat, tanpa pernah kita diberikan solusi
tanpa pernah kita dikasih pemahaman, tanpa kita pernah dikasih cara bagaimana mencegah penyakit dari lingkungan kita sendiri, gitu. Selama lingkungan kita bisa dibangun partisipasi aktifnya, maka yang namanya penyakit itu nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya dari RPS nih, pada Selatan RW 2 RT 5. Atau Pak Manoto? Makasih ya Bu. Selanjutnya nih dari Koja nih. Ibu Junaini perwakilan tempat saya di Koja. Ada stres, soalnya ada stres kan. Organisasi atau hal ini membangun preventif dan promotif kesehatan berbasis partisipasi warga khususnya di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Untuk itu selanjutnya saya berharap acara ini dapat berjalan tidak hanya hari ini tapi juga berkelanjutan, dan untuk seterusnya teman-teman dan Bapak Ibu semua juga dapat merasakan manfaatnya dari program yang sudah kita bangun bersama ini, sehingga kedepannya dapat juga diimplementasikan di area-area berikutnya. Untuk itu terima kasih saya ucapkan atas kerjasama dan kesempatan dalam hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat juga keterlibatan mengenai cadangan migas dan pembiayaan serta pemberitaan transfer polis pada BUMD dalam keterlibatannya di industri hulu migas. Dan migas pejabat ONBG adalah unit perusahaan persewa daerah yang menjadi pokok participating interest 1% of migas berdasarkan peraturan Menteri SDM nomor 37 tahun 2016 tersebut. Karena pemerintah daerah yang menjadi pemegang saham memperoleh porsi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama antara gubernur Kesehatan berbasis partisipasi warga. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Nasional Rekan Relawan Kesehatan Indonesia, Ketua Nasionalnya Bang Agungan ya. Saya tadi Pak Kesbang nanya, Pak itu ketua apa ya? Nasional. Yang saya hormati ada juga Ketua DKI Rekan Tiana kan? Tiana ya? Ini kan Kopi kan? Kemudian yang saya hormati dari Jakpro perwakilan buat Ibu atau Mbak Ibu ya? Ibu Melisa. Ini Jakpro nih waktu saya di dinas kayaknya Jakpro terus saya soal ITS. Kemudian yang saya hormati hadir ya rekan dari Ketua Rekan Jakarta Timur Bang Sabarudin ada? Wah siap. Dari Utara Mbak Nurul Hadir Pak Wali. Oke, ini masuk ke WA. Kemudian nanti narasumber dari Bang sendiri. Terus, tadi baru saja Bang Adra Teja Baswara, ini juga dulu di Jakpro. Kita ketemunya sekarang soalnya udah jadi direktur operasional di kehadiran kita hari ini ya, membawa berkah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi amal ibadah. Saya doain juga nih karena kesehatan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat pikirannya, sehat fisik, sehat hati, sehat dompetnya semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk saya terbebas dari hutang. Yang punya hutang bisa dilunasin. Kalau hutangnya lunas, biasanya barang jadi gitu. Kata yang baru hutang, ya kok baru cicilan pertama. Kalau stres itu lama lah. Tapi mudah-mudahan bisa segera dilunas. Alhamdulillah saya betul-betul pengen hadir benar di acara ini gitu. Tapi hari ini luar biasa, gitu, padat sekali hari kegiatannya, dan saya kira tadi sudah mau selesai acaranya. Ternyata saya masih dikasih kesempatan untuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata-kata. Ini suatu hal yang luar biasa, kehormatan. Terima kasih Pak Agung dan teman-teman semua. Kalau saya sebut rekan-rekan semua, udah singkat dan tekan ya kan, teman-teman semua. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi dari pemerintah Kota Jakarta Utara atas keterlibatan partisipasi dari rekan semuanya, terutama yang ada di Jakarta Utara. Ya, saya kira tadinya hanya terbatas kalau wali kota Jakarta Utara, ya kita hanya komunikasi koordinasi dengan rekan di Jakarta Utara. Tapi ternyata orang Jakarta Utara itu hidupnya nggak cuma di Jakarta Utara. Orang Jakarta itu, warga Jakarta Utara maksudnya, itu kemana-mana. Jadi dapatlah saya di WA, Pak, ada warga Jakarta Utara butuh pertolongan, nggak dapat rumah sakit. Tapi bukan Jakarta Utara, jauh. Yang nolongin rekan. Gitu. Rekan. Saya agak susah panjangan tangannya kalau di luar Jakarta Utara gitu loh. Maksudnya kewenangan ya, hubungin kemana-mana. Nah, saya cerita sedikit, mungkin ada yang belum tahu bahwa Relawan Kesehatan Indonesia ini, rekan ini mengisi kekosongan tugas tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya di bidang kesehatan. Bahwa pemerintah banyak mempunyai program-program tentang bagaimana masyarakatnya supaya sehat, kalaupun sakit bagaimana masyarakatnya terlayani ya dengan fasilitas kesehatan yang ada secara maksimal. Tetapi lagi-lagi keterbatasan itu ada. Ya. Jadi ada yang namanya keinginan atau standar pelayanan kesehatan masyarakat itu maunya setinggi ini. Tapi ternyata pemerintah hanya sanggupnya selevel ini. Jadi ada gap. Kekosongan inilah setelah saya monitor, dapat informasi ya teman-teman, terutama dari Mbak Nurul juga ya, diisi oleh teman-teman dari rekan Relawan Kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Pak Ali, ada penyerahan simbolis dari Bapak kepada warga. Buat panitia. Kepada Bapak Hermanto, Kelurahan Rawamangun Selatan, RW 02 RT 05, dipersilakan maju Pak. Ada penyerahan simbolis dari Pak Wali. Untuk kegiatan komunitas warga silakan. Tolong duduk dong, yang di kursi tolong duduk, boleh? Bapak berdoa. Kalau kan ada tangan simulasi boleh tangan ya nyari. Boleh Pak, ini malah Kita bersama Bapak Tian, ya, Ketua KPW DKI. Nah, bintang sebentar. Selamat sore Pak Tian. Bisa dijelasin ini apa Pak?
KPS ini? Oh, jadi KWS itu komunitas warga siaga. Ya. Jadi itu adalah struktur paling bawah di relawan kesehatan Indonesia. Jadi kita membentuk komunitas-komunitas di tingkatan RT, Ya. di mana kami berusaha membangun komunikasi kesehatan di lingkup RT tersebut agar formulasi yang kami temukan pada saat kami advokasi kesehatan bisa kami implementasikan di RT tersebut. Misalkan kayak kebutuhan darah, jadi ketika ada warga yang melaporkan membutuhkan transfusi darah, kita mencari kemana-mana tuh. Nah, baiknya kita mempunyai sistem ketika di RT tersebut warganya didata golongan darahnya dan menjadi database. Nah, database ini buat ketika nanti ada warga yang membutuhkan darah, kita tinggal di database-nya aja. Terus pendataan terkait jaminan kesehatan, banyak yang menunggak, banyak yang tidak memiliki BPJS kesehatan maupun JKN atau KIS gitu. Atau mereka yang tidak mengerti regulasi pada saat ingin membawa keluarganya ke rumah sakit. Iya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga ini berguna untuk keluarga. Amin. Hari ini adalah kegiatan workshop untuk KWS komunitas warga siaga yang dilakukan oleh relawan kesehatan Indonesia. Kegiatan workshop ini dalam rangka mensosialisasikan juga menambah pembekalan kepada komunitas warga siaga, dan ini saya harap bisa dilakukan oleh semua kelurahan di Jakarta Utara, di mana KWS ini betul mengisi kekosongan tadi saya sampaikan antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam kewajiban pemerintah memberikan pelayanan masyarakat pada saat dibutuhkan, saat-saat emergensi. Dibutuhkan informasi yang jelas harus berbuat apa warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian juga dibutuhkan untuk pertolongan pertama untuk memberikan paling tidak informasi dan arahan untuk jalur yang dibutuhkan dalam memberikan kesehatan. Dan KWS ini betul-betul nanti akan ada di setiap RT RW, kita harapkan, karena komunitas warga siaga ini dibutuhkan pada saat tidak pernah ketahuan kapan dibutuhkannya, seperti itu ya. Dan aparat pemerintah juga ada keterbatasan dalam bisa mengecek kondisi masyarakat orang per orang yang membutuhkan, kadang-kadang tidak pernah terekspos ya bahwa yang bersangkutan butuh pertolongan kesehatan, tetapi dari relawan kesehatan bisa karena memang ada di lingkungan tersebut dapat memberikan informasi kepada. Saya kira itu hari ini yang bahagia ada workshop untuk para warga siaga, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh relawan kesehatan ini rekan bisa disupport juga oleh para pihak swasta, di mana dibutuhkan kolaborasi bukan hanya pemerintah dan warga masyarakat dalam hal ini relawan kesehatan, tetapi juga dukungan dari pihak swasta. Hari ini saya ucapkan terima kasih juga dari Jakpro dan dari Vice Kapolda ya MUJ ONWJ itu ya sudah berpartisipasi memberikan bantuan, mudah-mudahan bisa terus melakukan pendampingan, dan saya harap ada dari CSR pihak lain yang juga berpartisipasi. Harapan ke depannya Pak untuk ini? Ya, harapan ke depannya terciptanya komunitas warga yang siaga untuk saling membantu masyarakat pada saat membutuhkan, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk kolaborasinya yang diharapkan seperti apa Pak ke depannya Pak? Kolaborasi yang diharapkan ini komunitas warga siaga ini bisa disupport, bukan hanya karena niat ikhlas dari warga untuk komunitas, tetapi juga dibuka komunikasi dan semua stakeholder mendukung, baik itu RT, RW, ya, pemerintah, kelurahan, kecamatan, terutama dari instansi pemerintah terkait dengan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan semua pihak swasta. Ya, kalau saya minta semua pihak bisa tahu dulu apa itu rekan, apa kegiatan relawan kesehatan, dan apa itu warga siaga. Kalau sudah mengenal, saya kira mereka akan ikut berpartisipasi. Karena itu sosialisasi seperti ini agar dilakukan nanti di beberapa tempat yang lain. Maka saya tadi sampaikan mudah-mudahan ini bisa dilakukan di semua kelurahan.
di Jakarta Utara. Ada kolaborasi dari mungkin dari sudin sosial Pak nanti ke depannya? Ya, semua stakeholder terutama UKPD atau SKPD di DKI Jakarta yang memang dibutuhkan oleh rekan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mendapat pelayanan kesehatan, itu memang wajib masuk kok. Bukan hanya dari sosial, kesehatan, bahkan dari perhubungan mungkin, ya, mungkin juga dari Camat dan Lurah pasti seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.